Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Nur Padilla dengan NIM 201130162, kelas SD semester 3. Pertanyaan pertama yaitu, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu nullum poena sine lege, atau tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, nulla poena crimen, atau tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, nullum crimen sine bona legal, atau tiada pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 3 unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang pertama yaitu dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Yang kedua, adanya unsur kealpaan atau kesengajaan. Yang ketiga, tidak adanya unsur pemaaf. Pertanyaan ketiga, sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contohnya. Unsur-unsur percobaan yang pertama yaitu adanya niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, adanya permulaan melakukan kejahatan. Yang ketiga, tidak tercapainya tujuan karena bukan atas kehendak dirinya. Contohnya yaitu ada seseorang yang ingin melakukan pembakaran rumah terhadap orang lain, dan ia sudah menyiramkan minyak tanah ataupun bensin ke rumah tersebut. Tetapi ketika ia ingin melemparkan api ke rumah tersebut, turun hujan lebat sehingga niatnya untuk membakar rumah tersebut tidak terlaksana, bukan karena kehendaknya. Dasar hukumnya yaitu pasal 187 KUHP. Contoh lain yaitu pencurian. Dasar hukumnya pasal 362, 363, 364, 365 KUHP. Contoh ketiga yaitu percobaan pembunuhan dengan memberikan makanan yang di dalamnya terkandung racun. Dasar hukumnya yaitu pasal 340 KUHP. Terus pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan perbedaan alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Alasan pembenar ialah alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang ia lakukan menjadi patut dan benar. Contohnya yaitu pencabutan nyawa yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap terdakwa mati. Dasar hukumnya yaitu pasal 50 KUHP. Kemudian alasan pemaaf. Alasan pemaaf ialah alasan yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa yang melanggar hukum pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak adanya kesalahan. Contohnya yaitu misalnya orang yang melakukan tindak pidana tersebut mengalami gangguan jiwa atau gila, sehingga dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dasar hukumnya yaitu pasal 44 KUHP. Pertanyaan kelima, jelaskan asas-asas teritorial, asas personal atau nasional aktif, dan asas perlindungan atau nasional pasif, serta asas universal.
Asas teritorial atau asas wilayah merupakan asas yang menegaskan bahwa hukum pidana itu didasarkan pada tempat atau teritorial perbuatan tersebut dilakukan. Yang kedua, asas personal atau asas nasional aktif adalah hukum pidana yang hanya dapat dilakukan oleh hukum pidana yang hanya dapat dilakukan pada warga negaranya saja. Masalah tempat tidak menjadi sementara tempat tidak menjadi masalah. Ya sayang. Kemudian asas perlindungan atau asas nasional pasif. Asas ini didasarkan pada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Atau asas ini memiliki makna bahwa warga negara maupun warga negara asing di negaranya maupun di luar negeri, apabila ia melakukan pelanggaran terhadap negara tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan kepada si pelanggar. Yang terakhir, asas universal. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar hukum seluruh dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.